Kata jin ini di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tersembunyi. Makanya janin itu kan dari bahasa janana. Jin juga daripada jinnun, dari jim nun nun, ya. Sesuatu yang tersembunyi. Jannah yang diartikan dengan surga, saking lebat dan tebalnya pohon-pohonan yang ada, daun-daunan yang ada dalam surga, makanya surga itu disebut dengan jannah. Janin itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam perut berlapis-lapis, ya, makanya disebut dengan janin, saking tersembunyinya. Jin sangat tersembunyi dari panca indera makhluk manusia yang bertubuh berwujud kasar ini. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka terhalang dari dapat dijangkau oleh panca indera kita, bangsa jin ini. Tapi mungkinkah jin ini menampakkan diri, atau mungkinkah kita melihat bangsa jin? Jawabannya, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tentang masalah jin. Saya rekomendasikan tolong cari di toko-toko buku tentang buku yang ini. Buku rujukan utama di Timur Tengah seputar jin. Judulnya adalah Ruqyah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ini insyaallah taala buku yang syarat dan padat informasi berkaitan dengan alam gaib, yakni bangsa jin. Silakan kaum muslimin, jin itu dapat memindahkan dirinya ke alam manusia sehingga dapat dilihat oleh manusia. Ya, Allah izinkan. Tapi mereka Allah takdirkan hanya dalam beberapa bentuk. Ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk kucing, ya. Binatang-binatang tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada nampak ular di tempat yang enggak normal, di rumah kita, rumah bersih. Bisa jadi lantai 2 atau lantai 3. Di dalam rumah ketemu oleh kita ular melingkar berwarna hitam. Kan enggak normal. Maka jangan langsung dibunuh tuh ular. Kata Rasulullah SAW, perintahkan dia keluar. Sebutkan nama Allah, ingatkan perjanjiannya dengan Nabi Sulaiman, suruh dia keluar. Kalau itu jin, dia keluar. Dari lubang mana dia keluar? Kadang-kadang aneh Pak, dia masuk ke arah dapur, tahu-tahu kita lihat lagi ke dapur, dia sudah nggak ada. Begitu cepatnya dia hilang. Kadang-kadang di atas dipan, tempat tidur. Nah, pernah sahabat saat dia pulang dari perang, ditemukannya ada seekor istrinya berdiri di depan pintu, dan ini perangai kaum pelacur, ya. Dilihatnya istrinya berdiri di depan pintu. Hei, begini kelakuanmu, ya. Suami kau tak ada, kau sudah berdiri di depan pintu. Ya, kalau bahasa orang-orang zaman jahiliyah dulu Pak, itu adalah isyarat wanita mempersilahkan kaum lelaki yang berselera, ya, para hidung belang untuk masuk ke rumahnya, dia siap melayani. Bahasanya begitu. Dan suaminya ini marah. Apa kata istrinya pada suami? Wahai suamiku, jangan engkau marah. Di dalam bilik kita, di kamar kita, ada ular. Aku takut memasukinya. Maka sang suami ini menghunus pedang dan melihat memang ada ular di atas tempat tidur. Langsung ditebasnya. Sebaik ular itu ditebasnya, maka dia pun tak lama setelah itu, bahkan kata dalam riwayat hadis ini tidak diketahui mana duluan yang meninggal. Apakah yang menebas atau yang ditebas? Dua-duanya meninggal. Dilaporkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW tentang kejadian ini. Apa kata Rasulullah? Kalau ada ular dalam rumah, jangan main bunuh saja. Kadang-kadang itu adalah bangsa jin. Baiknya instruksikan agar dia keluar dulu. Yang kita diperintahkan main bunuh itu adalah kalajengking. Itu ya, nggak ada cerita, keluarlah kamu, itu nggak ada cerita. Nampak kalajengking di rumah, bunuh langsung. Lipan, kelabang, bunuh langsung. Tikus umpamanya kan. Nah, kaum muslimin dan jin juga bisa menyerupai berbentuk tikus. Instruksikan saja, keluar kalian dari rumah kami. Insya Allah mereka akan keluar. Baik, kita kembali. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi mereka bisa nggak menjelma wujud ke dalam alam kita? Bisa. Biasanya jin-jin dan syaitan yang menjelma masuk ke alam kita menjadi anjing yang berwarna hitam. Nabi mensyaratkan anjingnya berwarna hitam, murni hitamnya.
atau menjadi ular yang hitamnya bening, hitamnya pekat, hitamnya keseluruhan, titik putih di antara kedua matanya. Itu menandakan dia adalah jin. Kucing, ya, benda-benda seperti ini, makhluk-makhluk seperti ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Ini di dalam kitab Wiqayatul Insan, ya, pemeliharaan untuk manusia oleh Syekh Uain Abdul Salam Bali, dijelaskan biasanya jin yang menjelma menjadi makhluk binatang tertentu masuk ke alam manusia ini adalah jin rendahan yang terusir dari kaumnya di alam jin. Ya. Ini adalah jin-jin rendahan yang terusir dari bangsanya di kalangan bangsa jin. Lalu dia masuk ke alam manusia, dan jin yang sudah mampu masuk ke alam manusia adalah jin-jin yang sudah mempunyai kemampuan dan umur yang sangat lebih. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau ada manusia bisa melihat jin, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan-syaitan, ya, dari bangsa jin itu sanggup melihat kalian dari arah di mana kalian tidak akan sanggup melihat mereka. Pertanyaan, mungkinkah manusia melihat jin sementara orang lain tidak melihat? Pokoknya kami berlima, si A melihat tuh ada seorang wanita, ada seorang anak kecil mirip tuyul. Sementara yang berempat nggak ngelihat sama sekali, dia sendiri yang melihat. Bagaimana ini sebenarnya? Bahkan ada ustadz, kalau kita panggil ke rumah, Pak Ustadz, rumah kami ini terasa nggak enak. Ada sesuatu yang tidak normal rasanya di rumah. Sering kadang-kadang berkelebat nampak jalan sesuatu, atau macam kami diintai dan diawasi. Satu rumah kami merasa ada gangguan, merasa ada yang nggak enak di rumah Pak Ustadz. Wah, si ustadz datang ke rumah. Langsung tiba-tiba dia mengatakan, dekat pintu itu ada tiga jin. Nah, di sini ada 2 nih. Itu di atas lemari ada 5. Udah seperti itu dia, 2 saja kemungkinan ustadz ini. Yang pertama, ustadz ini pendusta. Ustadz ini sedang mengelabui dan membohongi orang yang punya rumah. Yang kedua, ustadz ini pada tubuhnya sudah bersarang jin. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Jangan kita, hebatnya nih Ustadz, hebatnya Pak Kiai, dia bisa melihat. Dia bisa tahu di situ ada sekian, itu ada sekian. Kalau ada yang seperti ini, saran saya adalah Ustadz itu diruqyah. Ustadz itu diruqyah. Sebab apa? Sebab jin yang ada di tubuhnya yang menjadikan dia bisa melihat bangsanya sendiri. Kalau kita dengan mata normal ini tidak akan pernah mampu melihat jin dan syaitan abadan. Nah, fenomena di mana ada jin-jin tertentu yang semua orang bisa melihat. Dia bisa melihat muncul di sini, bisa berbicara dalam 1-2 menit umpamanya, lalu menghilang. Tiba-tiba ada muncul lagi di situ. Ya. Ting. Lalu di sana muncul ting, ya. Lalu di sana ganti-gantian tempatnya begitu cepat. Maka perlu kami sampaikan, ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah tasyakkul. Oleh para ulama-ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ini disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul itu adalah jin meninggalkan dimensi alamnya, menembus ke alam kasar yang lamban dan berat, itu alam manusia. Dan saat itu adalah titik terlemah di mana jin masuk ke alam kita. Bapak Ibu, Bu, saya yakin sesuai dengan kita tonton di TV-TV dan yang kebanyakan berada di masyarakat kita, kalau ada seseorang melihat penampakan di dalam biliknya, yang akan dilakukan orang ini apa? Apa yang akan dilakukan orang ini, Pak? Pasti menjerit. Ya? Kalau enggak menjerit, terkencing di celana. Kan seperti itu gayanya kan? Kalau wanita langsung tuh, suatu hal yang, maaf ya, yang bodoh kalau itu dibuat. Sebab apa? Ketika jin, setan menampakkan diri ke alam kita, maka percayalah, dalam khayalan kita kan selama ini mereka nggak bisa disentuh. Kalau kita sentuh macam megang bayang-bayang, tidak benar.
Ketika mereka masuk ke alam kita, dia masuk dalam hukum alam kita. Dia memang berwujud kasar dan bisa ditangkap. Ini hakikat. Dan saat itulah titik terlemah dia. Sebab apa? Saya katakan pada Bapak Ibu, Jackie Chan itu jagoan nggak? Jagoan. Memang ahli kungfu kan? Ahli bela diri. Ya. Tony Jaa jago nggak? Hah? Tony Jaa. Siapa yang nggak kenal dengan jagoan Tony Jaa? Hah? Kemudian Jet Li jago nggak? Jago memang, ahli bela diri. Tapi jagonya di mana? Jagonya di alam dia, ya kan? Di daratan ini, di alam dia. Coba sekarang Tony Jaa, Jet Li yang lain-lain itu lemparkan dia ke laut, suruh kelahi dengan ikan hiu. Menang mana? Menang mana? Ikan hiu itu bisa bersilat, bisa kungfu nggak? Kenapa Jet Li, Jackie Chan, lain-lainnya itu bisa kalah? Sebab apa? Itu bukan alam dia. Perlu diingat ini ya. Itu bukan alam dia. Di alam yang bukan alamnya, alam itu sangat menyiksa. Sejago-jago ahli renang, ahli selam, berapa lama sih dia mampu menyelam? Berapa lama mampu menyelam? Paling hanya 5 menit, ya. Paling hanya 5 menit, paling lama. Itu udah hebat bener tuh orang. Kalau sanggup menyelam selama 5 menit, pasti dia akan muncul karena dia memerlukan alamnya kembali. Dan semasa dia dalam air, gerakannya lamban. Dia akan menjadi mangsa makhluk-makhluk berbahaya yang ada di dalam air itu. Nah, sekarang kebalikan. Seorang ibu pegang pisau dapur, disuruh berhadapan dengan ikan hiu yang paling ganas, tetapi ikan hiu itu dilemparkan ke dapur. Ibu pegang pisau dapur. Menang mana kelahi itu? Hah? Pasti menang ibu. Walaupun tuh ibu nggak jagoan kelahi, nggak usah dia apa-apain ikan hiunya, tunggu aja gak setengah jam mati itu kan hiu, betul nggak? Apalagi kalau ibu ini menusukkan pisau tadi. Jagonya ikan hiu hanya di alamnya, tapi kalau sudah masuk ke alam kita, dia menjadi mangsa kita, dia menjadi korban kita. Betul? Begitulah hakikatnya kita dengan jin di alam jin. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid, iya betul, rahimahullah. Bila engkau melihat syaitan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia, ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Muhammad, Pak, dalam sholat tahajudnya, beliau diganggu oleh syaitan. Ya, dalam sholat tahajudnya, apa yang dibawa oleh Nabi? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Langsung dicengkramnya dengan tangannya, kemudian dipegangnya leher daripada setan tersebut. Setan tersebut mengecil sampai lehernya, lidahnya menjulur, kata Rasulullah SAW, sampai ke batas lutut daripada jin ini. Jinnya menjadi kecil, kemudian lidahnya menjulur. Kata Rasulullah, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, bahwa tidak ada lagi manusia yang akan menguasai jin setelah ini, pasti dia akan saya ikat di tiang. Jadi Pak, kalau itu jin sempat menampakkan diri ke alam kita, lalu kita tangkap Pak, dia pasti kita dapatkan. Pak, dia pasti kita dapatkan. Ya, lalu kita ikat dia jatuh ke dalam hukum alam kita. Dia terikat sebagaikan seekor kelelawar yang kita tangkap. Lalu kita ikat di dinding. Macam itulah hukumnya. Sampai besok pagi anak-anak kecil mampu melihat ini jin. Tapi sudah dalam wujud kasar. Ya, dalam bentuk fisik yang kasar. Begitu kaum muslimin. Makanya dalam perjanjian di alam jin, haram bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia, karena ini pantangan dan undang-undang yang ketat di alam bangsa jin. Tidak boleh menampakkan diri kepada manusia, apalagi manusia itu manusia yang beriman, karena bisa-bisa dia dibunuh oleh orang yang beriman. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi fenomena jin menampakkan diri ke alam manusia disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul. Jin manakah yang mampu menampakkan diri kepada manusia? Hanyalah jin yang usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jin ini dapat mati. Seluruh jin yang ada, setan yang ada dapat mati.
Dan kita bisa membunuhnya, Pak. Jika kita menginginkan, saat dia mengganggu kita, kita bisa membunuhnya. Allah berikan kita senjata. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat kursi. Ini bisa membakarnya. Ini bisa menghanguskannya sehangus-hangusnya. Sangat banyak kisah. Di sini didapatkan, silakan cari kitab ini. Di sini didapatkan penjelasan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, di dalam sejarah para ulama salaf, di mana jin dan setan ternyata dapat dibunuh. Saat mereka sudah mengganggu kita, Allah beri kita senjata untuk menghabisi mereka. Orang kita supir semua. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dapat menampakkan diri ke alam kita hanyalah jin-jin yang usianya sudah lanjut, sudah kuat. Ibaratnya itu sudah senior, sudah pakar dan ahli untuk mengganggu manusia. Ya, dia sudah mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu, saat jin dan setan itu masuk ke alam kita, bagi mereka ini adalah penyiksaan. Tersiksa mereka masuk ke alam kita, Pak. Seperti tersiksanya kita masuk ke alam air. Karena itu bukan alam kita. Sesak nafas kita, lamban gerakan kita. Bagi jin dan setan, ada di alam kita ini adalah menyiksa mereka. Jadi jangan Bapak pikir mereka ada di alam kita merasa enak, mereka enggak, tersiksa mereka, Bapak Ibu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, asal penciptaan jin, di sini Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr, surat 2, surat Al-Hijr ayat 26-27 bahwa jin Allah ciptakan daripada naris samum, dari api yang teramat sangat panas. Dari itu jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi dari api. Perbandingannya dengan malaikat nanti, malaikat dari nur. Dan nur ini jauh lebih murni daripada api. Api adalah bendanya, api adalah zatnya, sementara nur adalah sifatnya. Oleh karena itu, jin bisa nggak melihat malaikat? Tidak. Tapi seluruh malaikat bisa melihat jin. Jarak jauh, lampu jarak jauhnya. Apakah jin sanggup mengalahkan malaikat? Nah kan, sampai betanduk kucing itu nggak akan pernah jin bisa mengalahkan malaikat. Sebab apa? Insya Allah kita jelaskan. Kalau malaikat itu bersatulah jin dan manusia, nak mengalahkan satu malaikat saja tidak akan pernah malaikat Allah bisa dikalahkan. Allah mengatakan malaikat ini adalah makhluk yang sangat perkasa. Bapak akan lihat perbandingan. Kalau jin itu, Pak, saking kecilnya dia bisa masuk ke dalam pori-pori kita, melalui pori-pori kita untuk menembus masuk dalam tubuh kita. Dan dia bisa berada dalam aliran darah kita. Coba Pak, jin itu kecil. Saya katakan jin itu kecil, bukan berarti seperti yang ditontonkan di TV-TV. Masukkan jin, ambil jin, kemudian masuk dalam botol. Nampak? Benar nggak itu? Benar nggak itu? Dibohongin. Kalau itu, iya Pak Ustadz, botolnya gerak-gerak habis itu. Permainan mereka sebelum syutingan dimulai, sudah ada perjanjian antara si dukun ini dengan jin. Nanti pura-pura mereka action, bisa ditangkap lalu ada di dalam. Nanti ke depannya akan dilepaskan kembali. Itu sudah permainan semuanya. Ya, tapi manusia ini bayar mahal dia kepada jin setan ini. Ya, dia akan bayar mahal. Akidahnya, kehidupannya, semuanya dia gadaikan untuk bangsa jin yang terlaknat ini. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, jadi kalau kita lihat, jin-jin ini diciptakan daripada api yang panas. Makanya orang kalau marah, apa kata Nabi? Orang kalau marah gimana? Diperintahkan untuk wudu. Sebelum wudu apa yang dibaca, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu marah, kata Rasulullah, bertauzlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebab apa? Di dalam kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah, ternyata Rasulullah menyebutkan pertemuan antara iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata iblis kepada Musa setelah Musa menolong iblis dalam hal mendoakan kepada Allah? Ternyata doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis, "Iblis, congratulations for you. Selamat, permintaan ente Allah kabulkan. Tobat ente mau Allah terima dan dosa-dosa ente Allah putihkan kembali. Syaratnya ente sujud kepada kuburan Adam." Sombong iblis balik muncul. Hidup aja Adam saya nggak mau sujud, apalagi kita mati. Sorry, biar nggak jadi tobat dah. Kan gitu.
Hidup aja Adam saya nggak mau sujud pada dia, apalagi udah mati ke kuburannya lagi. Biar nggak jadi tobat. Nah setelah itu apa kata iblis? Musa, karena ente sudah tolong saya, ente sudah mau jadi perantara saya untuk berdoa pada Allah, saya akan bongkarkan satu hal kepada ente yang sebenarnya saya tidak akan mau bongkarkan ini kecuali karena Allah yang beritahukan saya. Katanya, hai Musa, salah satu beliau mengatakan, saya akan kuasai seseorang lahir batinnya, jiwa raganya saat dia terperangkap dan mengikuti perangkap saya itu di salah satu dari antara 3 hal. Yang pertama katanya, kalau seorang itu telah berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya, saya akan menjadi yang ketiga di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, hai Musa, ketika seseorang marah, emosinya meledak, lalu ia perturutkan emosi itu, saat itu saya masuk ke dalam darahnya, dan saya ada di dalam darahnya, dan saya ada di matanya, kata iblis. Maknanya apa? Maknanya orang kalau marah Pak, dan dia perturutkan marahnya, enggak dia kontrol marahnya, setan akan kuasai dia dan mereka ada dalam darah. Setan itu kecil, dia ada dalam darah. Makanya kata Nabi, sesungguhnya setan-setan itu mengalir di tubuh kamu dalam aliran darah. Persempitlah oleh kamu, Pak. Bu, ibu boleh praktekkan Bu. Kalau ada orang yang agak kurang normal kesehatannya, dicek ke dokter nggak ketemu penyakitnya apa, sementara dia menjadi kesakitan segala macamnya, itu pastikan ada jin dalam tubuhnya. Ruqyah dia, bacakan saja ayat Allah, niatkan untuk mengusir jin dan setan yang ada dalam tubuhnya. Nanti Bapak Ibu akan melihat hal yang aneh terjadi. Mungkin sebesar kelereng, ada yang jalan-jalan di pembuluh darah sini, atau ada yang berdenyut di bagian tangan tertentu, atau di bagian pahanya, di bagian betisnya dan sebagainya. Bapak Ibu akan melihat hal yang unik-unik, yang aneh-aneh, atau di perutnya semacam ada sebesar bola pingpong bergerak-gerak dan lari-lari dengan cepat. Itu nampak oleh kita dan terasa oleh yang punya badan. Menandakan apa? Ada bangsa jin di dalam tubuh orang ini. Dan jin kalau sudah masuk dalam tubuh seseorang, dia akan jadikan orang itu ke arah tidak normal. Kalau sakit, sakitnya nggak normal. Kalau punya selera, seleranya tidak normal. Ya, ada penyimpangan. Fajtalathumush syayatin, maka setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dan tidak normal. Jadi jin dan setan itu diciptakan oleh Allah dari narsamum, dari api yang sangat panas. Baik.